Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan video kali ini aku mau share kegiatan aku di sore hari. Nah, kali ini aku rencananya mau bersih-bersih rumah yang full banget berantakan. Nah, ini keadaan ruang tamu aku berantakan banget, dan ini juga kamarnya berantakan banget. Ini belum diberesin. Jadi memang tadi pagi itu aku nggak beberes rumah ya teman-teman, karena ada kegiatan lain. Nah, ini aku sekalian beberes rumahnya, sekalian aku videoin aja. Nah, ini aku lanjut ke dapur ya teman-teman. Nah, ini aku tadi lagi masak, dan ini masaknya belum selesai. Nah, ini keadaan dapur kalau lagi masak ya begitulah ya teman-teman, berantakan banget. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman sekalian bagaimana sih tipsnya aku beberes rumah yang super berantakan tapi tetap cepat mengerjakannya. Nah, biasanya aku tuh kalau dalam beberes rumah, aku tuh sukanya nyari tempat ataupun ruangan yang enggak terlalu berantakan. Nah, misalnya nih aku dalam beberes rumah, aku memilih untuk di bagian kamar dulu, karena menurut aku di kamar ini nggak terlalu berantakan ya. Cuman di video kali ini aku mau mengganti spray teman-teman. Kebetulan spray aku ini udah sekitar 2 minggu belum diganti. Nah, ini mau aku ganti dulu ya teman-teman. Nah, biasanya dalam hal beberes rumah, kalau aku itu biasanya kalau misal udah beberes rumah di bagian yang nggak terlalu berantakan, nah itu biasanya aku tuh timbul rasa semangat untuk beberes di tempat yang lain. Jadi kayak ibarat kalau kita udah memulai suatu aktivitas, kita itu lebih semangat aja gitu untuk beberes di tempat yang lain atau mengerjakan pekerjaan yang di tempat lain. Jadi kita kalau misalnya udah melakukan suatu pekerjaan, kayak kita itu udah ada pemanasan dulu ya teman-teman. Jadi kalau badan kita ini udah ada pemanasan, biasanya pasti semangat untuk beberes yang di tempat lain. Jadi kayak udah semangat 45 gitu ya kan teman-teman. Nah, dalam hal beberes rumah seperti yang aku lakukan ini, kan aku lagi beberes di kamar sekaligus mengganti spray. Nah, biasanya itu aku agak galau sedikit ya teman-teman, karena kamar aku ini kan benar-benar mungil. Jadi itu ukuran kamar itu sekitar ukuran 3 kali 3 meter ya teman-teman. Dan ini itu benar-benar mungil, dan karena berhubung aku itu di kamar memiliki ranjang tingkat, jadi kadang aku tuh ada kesulitan tersendiri dalam hal mengganti spray seperti ini ya teman-teman. Jadi ranjang yang aku punya ini lumayan berat juga, jadi terkadang aku itu kesulitan untuk hanya sekedar mengganti spray aja. Nah, biasanya itu aku kalau ada suami nih, misalnya ada suami di rumah, aku itu mengganti spraynya berdua ya teman-teman, karena ini suami nggak ada, sedang kerja, ya mau nggak mau aku harus mengganti spraynya sendiri. Biasalah ya teman-teman, namanya seorang perempuan, seorang istri, ketika ada suami itu biasanya manja banget ya teman-teman. Ketika beberes rumah kepinginnya berdua, tapi kalau misal nggak ada suami, ngangkat galon pun kita kuat ya teman-teman. Sekedar pasang gas juga kita bisa, tapi kalau ada suami, sekedar ngupas buah aja kita harus minta tolong. Ya begitulah ya teman-teman, kadang kita tuh harus atau kadang kita itu pinginnya bermanja-manjaan sama suami. Nah, ini beberes di kamarnya udah selesai, ganti spraynya udah selesai. Ini aku lanjut ke kamar mandi membawa spray tadi yang kotor ya teman-teman, untuk besok paginya mau aku lanjut cuci. Nah, ini satu ruangan udah selesai, di bagian kamar tadi udah selesai. Ini aku lanjut di bagian dapur. Nah, ini biasanya kalau di bagian dapur pasti berantakan banget ya teman-teman, karena aku tuh punya anak-anak kecil. Kadang itu kalau misal kayak minum aja sehari 5 kali ya 5 kali ganti gelas. Jadi dia tuh nggak mau tuh misal gelasnya itu yang udah dia pakai itu dipakai lagi, dia nggak maunya ganti gelas yang baru. Jadi mumpung ada yang baru, dia milih yang baru. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman untuk beberes atau membersihkan di bawah rak piringnya. Ini rak piringnya ini ketumpahan kecap ya teman-teman. Jadi banyak banget noda-noda yang menempel pada stiker vinyl yang ada di wastafel ataupun meja wastafel ini. Nah, ini aku enggak menggunakan keramik ya teman-teman. Ini itu stiker vinyl. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk di lantai, tapi aku manfaatin untuk pemasangan di meja wastafel aku ya teman-teman, karena bawaan dari kontrakan itu model keramiknya itu kayak udah kusam gitu, makanya ini aku ganti stiker vinyl, dan hasilnya bagus juga ya teman-teman untuk dipasang di meja seperti ini. Nah, untuk di meja wastafel ini tuh sering banget kotor ya teman-teman, karena setiap kali aku habis cuci piring itu airnya itu selalu netes di bagian bawah sini, karena emang tempat untuk meniriskan piring bekas yang habis kita cuci itu nggak ada ya teman-teman. Aku tuh nggak punya tempat untuk meniriskan piring-piring yang habis kita cuci, kan seharusnya ditiriskan dulu ya baru ditaruh di rak piring. Cuman karena emang tempatnya itu nggak ada teman-teman, karena emang dapur aku semungil itu, sempit banget. Jadi ini itu untuk dapur aku sendiri itu ukurannya
Nggak nyampe 3 meter ya teman-teman, sekitar 2,5 meter kali 1,5 meter. Jadi bener-bener semungil itu ya teman-teman. Jadi kalau misal kita udah naruh piring kotor ataupun gelas kotor, itu kelihatan banget berantakannya. Jadi emang bener-bener harus, misal kita ada piring yang kotor, gelas yang kotor, itu emang bener-bener harus cepet-cepet dicuci ya teman-teman, supaya terlihat lebih lega lagi. Nah, aku mau infoin ke teman-teman sekalian ya, aku tuh tinggalnya masih di kontrakan 3 petak. Jadi ya namanya kontrakan itu kan terbatas ya teman-teman ruangannya, jadi dapurnya juga kecil. Ini bukan rumah sendiri, ini rumah milik orang lain. Jadi aku tuh statusnya masih ngontrak ya teman-teman. Tapi walaupun ngontrak nggak ada salahnya kok kita untuk merapikan rumah. Misal kayak aku nih, walaupun ngontrak aku tetap pasang kitchen set. Nah, kitchen set ini aku pasang sendiri ya teman-teman. Ini tuh nggak bawaan dari kontrakan, tapi kitchen setnya itu bisa bongkar pasang ya teman-teman. Jadi tenang aja, misal suatu saat aku punya rumah sendiri, ini itu bisa dibongkar dan dipindahkan ke rumah yang baru. Dan untuk warna cat rumah sendiri, ini itu semalam warnanya itu kuning ya teman-teman. Cuman menurut aku kuning itu kayak hawanya itu kelihatan panas, kalau apalagi kalau siang hari mau menuju sore itu tuh kelihatan panas banget, karena ditambah warna cat temboknya itu warnanya kuning. Jadi ini aku ubah bareng sama suami, ngecat sendiri, warnanya aku ganti warna hijau, karena menurut aku warna hijau itu enak banget dipandang dan bikin sejuk ruangan gitu ya teman-teman. Ditambah alhamdulillah aku ada rezeki bisa pasang AC, jadi rumah itu benar-benar sejuk semenjak aku ganti catnya warna hijau. Makanya rumah aku ini banyak banget yang warna hijau ya teman-teman, karena aku tuh pecinta hijau. Nah, ini balik lagi ke video. Tadi kan aku udah selesai beberes di bagian dapur, di bagian kamar udah rapi, aku lanjut ke bagian ruang tamu. Nah, keadaan di ruang tamu aku ini lumayan berantakan ya teman-teman. Nah, ini anak aku tadi lagi makan, dan kebiasaan anak aku itu kalau makan sukanya di atas sofa seperti ini. Jadi kalau makan nasi di atas sofa ya alamat lah ya, nasinya itu suka nempel-nempel di sofanya. Karena sebenarnya aku udah sering kali bilang kalau mau makan itu di lantai, tapi yang namanya anak-anak suka makan itu sambil jalan-jalan, dan dia itu kalau makan sukanya mindahinnya ke sofa, jadi sambil duduk-duduk gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini mau aku lanjut bereskan aja, wajar ya teman-teman, karena aku tuh mempunyai anak kecil, jadi wajar aja kalau rumah aku itu selalu berantakan dan berserak makanan di sana sini, sampah di mana-mana, mainan di mana-mana, berserakan. Pokoknya yang namanya rumah, ya namanya rumah kalau ada kehidupan itu pasti berantakan ya teman-teman. Apalagi di dalamnya itu ada anak-anak kecil, pasti itu rumah nggak akan pernah yang namanya rapi. Ya walaupun misal berantakan udah dirapiin, terus berantakan lagi, terus dirapiin lagi, itu sangatlah wajar ya teman-teman. Nah, ini bagian ruang tamu udah selesai. Ini aku lanjut untuk nyapu-nyapu seluruh ruangan. Jadi tadi di bagian ruang tamu udah disapuin, ini aku lanjut untuk nyapuin di bagian kamar. Jadi sampah-sampahnya itu aku jadikan satu ke ruang tamu, nanti baru aku kumpulin lalu aku buang. Enak itu kalau punya rumah kecil, rumah mini. Dalam hal beberes rumah kayak nyapu dan ngepel itu pekerjaan yang sangat mudah dan cepet banget selesai ya teman-teman. Karena emang ruangannya nggak besar, lantainya juga nggak luas, jadi kalau kita misalnya nyapu ngepel itu cepet banget selesainya. Tapi yang namanya kita punya anak kecil, sering banget makan jajan, sering banget bawa sampah, yang namanya nyapu ngepel itu dalam sehari nggak cukup sekali 2 kali ya teman-teman. Aku bahkan ngepel rumah, nyapu rumah itu bisa lebih dari 3-4 kali sehari, karena emang anak-anak aku ini hobi banget ngemil makanan-makanan gitu, makanan ciki-ciki. Jadi sampah-sampah jajan itu suka banget berserakan, jadi itu harus cepet-cepet disapu, dan itu mesti berulang-ulang kali, kalau enggak rumah pasti kotornya bukan main ya teman-teman. Nah, ini untuk nyapunya udah selesai, ini aku lanjut ngepel ya teman-teman. Dan enaknya tuh kalau ngepel, kemarin itu kan di ruang tamu ini ada karpet ya teman-teman, cuman karena karpetnya itu lagi dibawa ke toko rental, makanya aku nggak menggunakan karpet. Ini tuh enak banget dalam hal nyapu kayak ngepel gini, enak banget karena luas, tempatnya gampang banget dibersihin, dibandingkan kalau misal aku tuh punya karpet harus bersihin karpet dulu, vakumin karpet dulu. Tapi kalau nggak ada karpet seperti ini tuh kayaknya gimana ya, kayak ngepel itu enak aja gitu ruangannya, jadi
kelihatan bersih dan rapi. Jadi misal kalau ruangan itu udah kecil, sempit, nggak terlalu luas, diusahakan jangan terlalu banyak barang ya teman-teman, dan usahakan selalu rapi. Jadi insya Allah ruangan itu selalu terlihat lebih luas. Misal kalau kita nggak terlalu numpuk banyak barang. Dan alhamdulillahnya di kontrakan ini tuh disediain gudang ya teman-teman. Jadi gudangnya itu di atas kamar mandi, dan barang-barang yang misal nggak terlalu aku pakai aku tuh simpannya di sana. Jadi nggak terlalu numpuk barang-barang, perintilan-perintilan yang ada di rumah. Jadi kalau bisa terlalu banyak barang itu terlihat sumpek ya teman-teman dan berantakan. Dan karena alhamdulillah aku memiliki gudang, jadi ruangan aku ataupun rumah aku itu terlihat lebih luas. Nah ini aku udah selesai beberes rumahnya, kayak ruang tamu udah selesai, udah rapi, kamar udah rapi, ruang tamu udah rapi. Nah biasanya pekerjaan yang terakhir aku lakukan adalah melipat baju. Nah aku tuh biasanya kalau melipat baju nggak disetrika ya teman-teman. Jadi misal kalau ada keperluan aja baru aku setrika, kayak misal mau pergi-pergi baru aku setrika, karena emang aku tuh orangnya tuh sukanya di rumah ya teman-teman, jarang banget keluar. Jadi aku tuh nggak nyetrika baju. Tapi kalau misal ada bahan baju yang emang benar kusut, kayak baju yang berbahan rayon, itu kan gampang banget kusut ya teman-teman, dan kusut banget kalau enggak disetrika, itu baru aku setrika. Dan biasanya itu aku kalau beli baju lebih memilih baju yang bahannya enggak gampang lecek. Jadi karena aku tuh orang yang enggak nyetrika baju, jadi aku dalam hal belanja baju aku tuh suka pilih-pilih bahan ya teman-teman, karena supaya enggak terlalu terlihat kusut ya teman-teman. Nah seperti biasa aku tuh kalau ngelipat baju selalu menggunakan tablet mini. Jadi gunanya itu supaya baju itu panjang pendeknya itu sama rata. Jadi kebetulan kan aku memiliki lemari itu cuma satu, dan itu harus rame-rame. Jadi makanya baju itu harus bener-bener rapi ya teman-teman. Makanya aku setiap ngelipat baju tuh harus selalu diukur, jadi supaya muat banyak. Sebenarnya bisa aja aku beli lemari lagi, cuman karena ruangannya nggak ada, aku tuh nggak mau nambah lemari lagi ya teman-teman. Jadi lemari yang ada itu aku cukup-cukupin untuk berlima, dan alhamdulillah muat ya teman-teman. Tapi kalau misal baju anak sekolah biasanya aku sendiriin di laci hijau, dan baju anak aku yang paling kecil karena lumayan banyak juga, aku kadang sisanya aku taruh di lemari hijau. Nah biasanya kalau aku ngelipat baju dengan menggunakan tablet mini itu panjang pendeknya baju itu kan rata ya, sama rata. Dan alhamdulillahnya baju aku itu sekarang nggak gampang berantakan ya teman-teman di lemari, dan alhamdulillah selalu rapi, karena emang ketika menyusun baju ke dalam lemari itu susunannya jadi lebih sama rata gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau samaan tablet mininya, ini aku cantumin linknya di kolom deskripsi ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau samaan, ini tabletnya tuh, alatnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh tabletnya sebenarnya udah rusak, yang udah nggak kepake sama anak-anak, jadi udah nggak bisa dibuat main. Ini tuh aku manfaatin untuk ngelipat baju ya teman-teman, jadi sayang kalau kebuang. Dan alhamdulillah walaupun ini tuh bekas dan nggak terpakai lagi nih, aku bisa manfaatin untuk melipat baju, dan ini sangat membantu sekali. Nah ini tuh video untuk melipat pakaiannya aku skip aja ya teman-teman, aku cepetin aja. Dan ini aku mau tunjukin hasil ruangan yang udah aku beresin hari ini. Nah ini untuk di bagian ruang tamu udah rapi karena tadi udah diberesin. Alhamdulillah kalau ngeliat rumah rapi itu rasanya betah banget di rumah ya teman-teman, rasanya nggak pingin keluar. Nah ini tuh tadi di sini tuh banyak banget sampah berserakan, mainan, jajan. Dan ini untuk di bagian kamar, ini itu udah rapi. Tadi itu ini tempatnya dipakai untuk melipat baju, sekarang udah rapi. Dan ini di bagian meja laci hijau ini juga udah rapi, udah dibersihin. Dan ini lanjut ke bagian dapur. Nah ini keadaan dapurnya juga udah rapi ya teman-teman, udah dicuciin piringnya semua. Tapi untuk bagian kayak penanak nasi dan penggorengan itu sengaja nggak aku singkirin ya teman-teman, karena emang aku mau lanjut masak. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku sampai akhir. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.